Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, tis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Febri, bisa dan mudah. Mari siapkan kertasnya dan untuk mencatat supaya kalian lebih paham. Ingat, belajar sambil mencatat lebih akan jelas dan mudah dipahami jika cuma mendengarkan saja. Oke, siapkan kertas kalian dan silahkan dicatat nanti apa yang sekiranya penting. Nah, materi kali ini yang akan saya jelaskan adalah jumlah dan selisih sudut trigonometri, yaitu yang pertama adalah sin alfa plus atau min beta, yang kedua adalah cos alfa plus atau min beta, dan yang ketiga adalah tan a plus min beta. Apakah perubahan-perubahan ini? Ya, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, yang bahas sebelum kita bahas semuanya, saya ingatkan dari nilai trigonometri seperti ini. Ada suatu trik mencari nilai trigonometri daripada menggunakan tabelnya. Nah, awal mulai dari jari kelingking adalah 0, 30, 45, 60, 90. Kalau sin itu mulainya 0. Sin 0, 0, sin 30 setengah, n-nya yang ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Nah, ya baru ini setengah akar 4. Akar 4 adalah 2. Setengah dari 2 adalah 1. Begitu juga untuk yang cos, kebalikan dari yang sin. Nah, ini wajib harus diingat supaya pengerjaan kita atau belajar kita lebih mudah. Oke, bisa dan mudah. Lanjut. Tentang rumus umumnya. Jadi rumus umumnya ada 6. Sin plus minus, sin plus min, cos plus minus plus min, tan plus minus. Ini adalah rumus-rumus umumnya. Nah, dari sini pastinya dijabarkan dari mana kok bisa dapat rumus-rumus seperti ini. Semua ada sumbernya atau ada pembuktiannya. Bisa dan mudah. Febri, bisa dan mudah. Oke, pembuktian rumus umum yang pertama saya awali dari cos alfa plus beta, yaitu cos alfa cos beta sin min sin alfa sin beta. Rumus ini dibuktikan dari koordinat kartesius yang berhubungan dengan kosinus. Itu misal ada alfa di sini dengan panjang 0 atau 0 sampai P adalah satu satuan, maka di titik-titiknya ini ya itu adalah X, Y, tetapi X nya adalah cos alfa atau cos beta, sedangkan Y nya adalah sin alfa atau sin beta. Nah, oleh karena itu ketika penjumlahan dua sudut, yaitu ada seperti ini, jumlah atau selisih dua sudut, awalnya yang atas adalah A plus beta, terus begitu juga yang bawah sama dengan karena ke bawah maka min beta. Masing-masing dari titiknya M yaitu adalah cos alfa plus beta dan sin alfa plus beta. Sedangkan untuk yang N-nya ini dari 0 ke bawah yaitu cos beta, yang Y-nya adalah sin min beta. Nah, dari inilah nanti kita akan buktikan rumus tersebut. Oke, berikutnya. Nah, pembuktiannya diawali dari yang sini. Perhatikan dari gambar ini. Kita cari dulu jarak antara titik P ke M dengan menggunakan Pitagoras. Ya, bukan Pitagoras sih, tapi jarak dua titik. Nah, jarak dua titik antara P dan M. Jarak dua titik adalah akar dari XP min XM. X dulu kuadrat plus YP min YM kuadrat.
kita masukkan masing-masing. XB nya 1, terus XM nya adalah cos alfa plus beta. Begitu juga untuk yang YP nya adalah 0, dan untuk YM nya adalah sin alfa plus beta. Kita kuadratkan, kita dapatkan hasil akhirnya jarak antara P ke M adalah akar dari 2 min 2 cos alfa plus beta. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu perhatikan lagi, tetap gambar ini lagi, tetapi kita jarak antara A dan N. Tapi sebelum itu ingat bentuk seperti ini. Jadi ketika ada cos min A itu sama tetap cos A. Tapi ketika ada sin min A sama dengan min sin A. Bisa dan mudah. Yakin, catat, dan pelajari lagi. Oke, A ke N. Jaraknya sama dengan tadi rumusnya, cuma di sini mulai dari A adalah XA sama XN. Nah, yang belakang, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Padahal seharusnya ZN-nya kan sin min beta. Nah, dari sinilah ketika ada sin min alfa jadinya min sin alfa. Nah, ini adalah perubahannya. Oke, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2 akar 2 min 2 cos alfa cos beta plus 2 sin alfa sin beta. Nah, dari kedua persamaan yang pertama tadi dan yang kedua ini pastinya adalah jarak antara M ke P dan A ke N adalah sama. Nah, oleh karena itu kedua persamaan tersebut kita sama dengankan. Nah, dari sini jaraknya sama. Oke, kita sama dengankan. Nah, sehingga didapat cos alfa plus beta. Akarnya hilang dengan cara dikuadratkan. Terus kita selesaikan sehingga didapat hasil akhir cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Jadi ini dapatnya rumus cos alfa plus beta atau penjabaran dari rumus cos alfa cos beta. Febri bisa dan mudah. Oke, supaya lebih paham, langsung ke contoh soal. Tentukan nilai cos 75 derajat. Nah, dalam pengerjaan biasanya kita menggunakan sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, terus 60, 90, dan seterusnya. Jika ada cos 75 dan kita tidak diperbolehkan menggunakan alat hitung seperti kalkulator, maka 75 ini bisa didapatkan dari cos 45 ditambah 30. Nah, dari penjabaran ini yaitu kita jabarkan cos alfa plus beta jadinya cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, kita tuliskan cos 45 cos 30 sin 45 sin 30. Nah, sehingga didapatkan cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Sehingga kita selesaikan, didapatkan hasil akhirnya adalah 1/4 akar 6 min akar 2. Nah, dari sini misalkan ini dibalik 30 tambah 45 sama saja, tidak ada masalah, jadi sama saja. Oke, ini adalah contoh untuk yang cos alfa plus beta. Bisa dan mudah. Ingat, catat, dan pelajari lagi. Oke, berikutnya adalah bentuk dari cos alfa min beta. Cos alfa min beta ini adalah penjabaran atau perubahan dari bentuk cos alfa plus beta. Ingat bentuk seperti ini dulu. Jadi ketika ada cos alfa, cos min alfa jadinya cos alfa, dan sin min alfa jadinya min sin alfa. Nah, penjabarannya adalah seperti ini.
Jadi negatif atau min itu sama aja dengan penjumlahan dengan negatif. Jadi kita bisa memanfaatkan yaitu cos A, cos penjumlahan atau cos A plus beta. Dari penjumlahan yang tadi sudah dibahas sebelumnya didapatkan yaitu adalah cos min beta. Cos min beta, ingat kembali lagi cos min alfa jadi cos alfa. Jadi ketika ada cos min beta ya cos beta, tetapi ketika sin min beta jadinya min sin beta. Min ketemu min jadinya plus. Nah, berarti cos alfa min beta yaitu rumusnya ada cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Kalau yang penjumlahan tadi di belakangnya min, tapi ketika pengurangan atau selisih belakangnya adalah plus. Yakin, bisa, dan mudah. Catat dan pelajari lagi. Oke. Lebih jelasnya, ini adalah contoh soalnya, yaitu tentukan nilai cos 15 derajat. Cos 15 derajat bukan sudut istimewa, tetapi dapat diuraikan dari selisih antara 45 derajat dan 30 derajat. Tinggal kita masukkan kepada rumus yang sudah ditemukan, yaitu cos 45 derajat cos 30 derajat plus sin 45 derajat sin 30 derajat. Ingat sekali lagi, walaupun ini negatif tapi jangan salah mengasih tanda negatif di sini, karena kalau ini negatif sini positif, dan kalau sini positif sini negatif. Ini berlaku untuk yang cos. Oke, kita jabarkan nilai dari cos 45, cos 30, sin 45, sin 30, sehingga didapatkan cos dari 15 derajat adalah 1/4 akar 6 plus akar 2. Ini adalah yang cos. Rumus berikutnya adalah yang sin. Sin A plus beta. Dari sini yang perlu diingat untuk yang sin adalah bentuk seperti ini. Sin A sama dengan cos 90 min A. Oleh karena itu, kita manipulasi dari sin A plus beta bisa didapat dari 90 min A plus beta. Jadi dari selisih cos. Sehingga ini kita kalikan min, maka dapatnya min A min beta. Yang A kita ikutkan 90. Sehingga didapatkan dari rumus selisih kosinus, maka sin alfa plus beta jadinya sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Jadi kalau sin cos, kosin, plus ya plus, beda dengan kosinus tadi. Oke, lebih jelasnya kita ke latihan soal. Yakin, bisa, dan mudah. Bersama Febri, bisa dan mudah. Ini contoh soalnya ketika ada sin 75 derajat. Sin 75 derajat seharusnya sama dengan cos 15 derajat. Seperti kebalikannya tadi. 75 derajat didapatkan dari 45 ditambah 30 derajat. Oleh karena itu, kita jabarkan dengan sin A plus beta, yaitu sin cos, kosin tandanya plus. Kalau misalnya dibalik 30/45 ya nggak apa-apa, sama saja nantinya. Nah, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1/4 akar 16 akar 2. Ini yang sin 75 derajat. Oke, jadi dipahami lagi latihan-latihannya supaya bisa lebih paham lagi. Berikutnya yaitu sin selisih atau pengurangan alfa min beta. Min sin cos, kosin sama, cuma tandanya tetap juga sama, tidak seperti cos yang tandanya berubah. Oke, dari saya ini yang saya ingatkan kembali lagi, yaitu cos min A sama dengan cos A, sin min A sama dengan min sin A. Jadi kita tetap memanfaatkan kalau ada tanda
negatif itu sama aja dengan penjumlahan tapi dengan negatif. Kita manfaatkan hal tersebut sehingga bisa kita dapatkan yaitu bentuknya seperti ini ya. Dan juga pemanfaatan dari sin A plus B sama dengan cos 90 min A plus B. Maka kita manfaatkan seperti ini. Jadi kalau ada sin A plus min B sebenarnya cos 90 min A plus min B. Kita jabarkan sehingga didapatkan sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Untuk pembuktian ini banyak caranya, jadi tidak harus seperti ini. Cari sumber lain ataupun bentuk lain yang mengarah ke sini juga tidak apa-apa. Ini termasuk salah satu pembuktian yang sin A min B. Oke, lebih jelasnya ke latihan soalnya. Latihan soalnya seperti ini. Tentukan sin 15. Lagi-lagi sin 15 berarti harus sama dengan cos 75 derajat. Sin 15 didapat dari 45 derajat min 30 derajat, sehingga tinggal kita substitusikan ke rumus yang sudah didapatkan. Maka dari itu sin 45 cos 30 min cos 45 sin 30. Oleh karena itu kita jabarkan didapatkan yaitu sin 15 derajat adalah 1/4 akar 6 min akar 2. Ini untuk yang sin. Yakin bisa dan mudah. Bersama Febri bisa dan mudah. Catat dan pahami lagi. Untuk yang ketiga, yang bentuk tan, yaitu adalah seperti ini. Jadi sin tadi yang cos penjumlahan sama pengurangan itu yang pertama, terus sin penjumlahan sama pengurangan itu yang kedua. Sekarang ke bentuk tan. Tan A plus beta adalah tan A plus beta per 1 min tan A tan beta. Ini didapat dari mana? Ingat, tan itu adalah bentuk lain dari sin per cos. Maka dari itu kita bisa menjabarkan dari sin per cos. Jadi sin alfa plus beta per cos alfa per plus beta. Sehingga, nah ini adalah penjabarannya. Ya, kita jabarkan, ya memang agak sedikit ribet, tapi kalau kalian mau mencatat terus memahami lagi, insya Allah akan bisa dan semuanya mudah. Nah, terus didapatkan tan A plus betanya adalah tan A plus beta 1 min tan A tan beta. Jadi ingat perubahannya sin per cos itu adalah tan adalah sin per cos. Nah, didapatkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya ke latihan soalnya. Oke, ini latihan soalnya, yaitu saya tetap memanfaatkan yaitu tan 75 derajat. 75 derajat didapatkan dari 45 derajat plus 30 derajat. Oleh karena itu tan 75 derajat berarti kita tinggal substitusikan ke rumusnya tan 45 plus tan 30 1 min tan 45 kali tan 30. Tan 45 adalah 1, sedangkan 30 adalah setengah per 3 akar 3. Nah, ini memang agak ribet sedikit karena kita perlu mengalihkan dengan sekawannya supaya akar di bawah itu hilang. Oke, lanjut. Sehingga kita kalikan dengan sekawannya, didapatkan hasil akhirnya adalah 12 akar 3. Nah, ini adalah hasil dari tan 75 derajat, tan alfa plus beta. Bisa dan mudah. Pembuktian berikutnya adalah yang tan selisih alfa min beta. Jadi kalau plus tadi sini plus, sini min, tetapi kalau min kebalikannya, ini plus, ini min, dan ini plus. Ini sama dengan bentuk perubahan, yaitu ketika ada tan min alfa sama dengan min tan alfa.
Nah, pembuktiannya dari yang tan alfa plus beta didapatkan, yaitu tan alfa min beta adalah tan alfa min tan beta plus 1 min tan alfa tan beta. Lebih jelasnya kita ke latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya. Tentukan nilai tan 15 derajat. 15 derajat lagi-lagi kita dapatkan dari 45 derajat min 30 derajat. Nah, oleh karena itu tinggal substitusikan ke rumusnya seperti yang kita lakukan pertama tadi, dan jangan sampai di bawah ada akar, maka kita kalikan sekawannya, kembalikan dari yang bawah. Kalau ini plus berarti sini min, sama. Oleh karena itu kita selesaikan, didapatkan 2 min akar 3. Ini adalah penjabarannya, hasil dari tan 15 derajat. Nah, ini bentuk rumus umumnya yang sudah kita cari tadi. Sekali lagi saya ingatkan, catatlah, karena belajar dengan mencatat insya Allah sedikit-sedikit akan paham. Tapi kalau kita cuma membaca, itu adalah obat tidur bagi kita. Yakin bisa dan mudah bersama Febri. Yakin bisa dan mudah. Bisa dan mudah adalah moto dari saya, karena ketika kita yakin bisa, maka semuanya akan bisa mudah, bukan mudah-mudahan bisa. Oke, sekian, semoga lebih paham. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share, karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.